Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber, rekan-rekan peserta, psikiater, dokter umum, perawat, serta nakes lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara webinar nasional dengan tema pengenalan terapi psikologis dalam penata laksanaan gangguan mental. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka ulang tahun MHC Cirebon yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesehatan mental menjadi isu yang semakin penting di era modern saat ini. Gangguan mental tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan produktivitas secara keseluruhan. Dalam upaya mengenai hal ini, pendekatan terapi psikologis memegang peran yang sangat signifikan. Melalui webinar ini, kita akan mendapatkan pemahaman lebih mengenai terapi psikologis serta bagaimana terapi ini diterapkan dalam pelaksanaan gangguan mental. Harapannya, pengetahuan yang kita dapatkan hari ini memperkaya pemahaman kita tentang kesehatan mental serta memberikan wawasan yang bermanfaat dalam mendukung individu yang mengalami gangguan mental agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Hadirin sekalian, senang sekali rasanya saya Nur Intan yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan webinar kali ini, kiranya izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu tentang rangkaian acara yang dimulai dari pembukaan, penyampaian materi dan sesi tanya jawab pertama tentang pengenalan psikoterapi suportif oleh Dr. Tati Melani, spesialis kejiwaan. Dilanjut penyampaian materi dan sesi tanya jawab kedua tentang pengenalan terapi kelompok oleh Mbak Sofia Halimah, Magister Psikologi Psikolog, dan penyampaian materi serta sesi tanya jawab tentang pengenalan hipnoterapi dari Mbak Wiwit Herawati SE CHT CI CME, dan terakhir penutup. Selanjutnya kepada seluruh peserta dihimbau untuk menyalakan kamera selama sesi webinar ini berlangsung. Sebelum kita mulai acara di pagi hari yang cerah ini, mungkin sebaiknya kita sesi foto terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya untuk menyalakan kameranya. Persilakan. Oke, mungkin saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Selanjutnya, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai sesi pertama kita dengan topik pembahasan webinar mengenai pengenalan psikoterapi suportif yang akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Dr. Tati Melani, spesialis kejiwaan. Oke. Beliau adalah lulusan dari kedokteran profesi serta spesialis dari Universitas Padjadjaran. Beliau pernah mengikuti berbagai macam workshop serta pelatihan psikoterapi. Saat ini, beliau merupakan dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, dan Rumah Sakit Medimas, Kota Cirebon,
serta beliau juga merupakan dokter spesialis kejiwaan sekaligus founder dari MHC Cirebon. Marilah kita sambut pemateri kita yang pertama, Dr. Tati spesialis kejiwaan. Oke, terima kasih Mbak Intan. Halo semua peserta yang hadir hari ini. Senang sekali saya pagi hari ini berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu hebat, para pejuang kesehatan mental. Mungkin ada yang dari, saya boleh tahu nih dari mana ya teman-teman, ada yang boleh kirim chat? Ada yang dari Jakarta kah? Surabaya, wow, Bu Desi Anindya Putri, jauh juga. Salam kenal Bu Desi. Tadi saya dapat ucapan selamat, terima kasih nih Pak Gentur Yudo. Dari mana Pak Gentur, psikolog? Ada senior saya, Dr. Nadia dari Banjarmasin. Ada Mbak Anita dari Bandung ya. Ada suhu saya Dr. Luhur dari Taman Cipto. Selamat bergabung semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat wawasan baru, atau mungkin dokter-dokter yang sudah tidak asing dengan psikoterapi mendapat refreshing ya Dok ya. Pagi hari ini saya membawakan materi pengenalan psikoterapi suportif ya. Sebentar saya share screen. Sudah muncul ya Mbak Intan? Sudah Dok, aman. Oke, saya skip CV saya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas beberapa pokok bahasan ya, dari definisi, tujuan, prinsip, penggunaan dan manfaat, teknik-teknik, dan terakhir mengenai neuroscience dan psikoterapi. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah nggak asing ya istilah psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi yang menggunakan cara-cara psikologik ya, dilakukan oleh seseorang yang terlatih. Pastinya kalau kita lagi curhat sama teman, sahabat, konteksnya bukan antara terapis dan klien, itu kita tidak bisa sebut sebagai psikoterapi ya. Berbagai psikoterapi kita kenal dibedakan berdasarkan tujuan, kedalaman, teknik, konsep teoritis ya, ada settingnya juga, serta teknik tambahan khusus yang digabung dengan psikoterapi. Nah, kita akan bahas psikoterapi suportif itu dibedakan berdasarkan tujuannya ya. Oke, nah psikoterapi suportif itu apa? Merupakan terapi psikologik yang ditandai dengan percakapan diadik ya, dua arah antara terapis dan pasien. Bertujuannya mengurangi gejala. Pastinya kita ketemu klien, tujuan dalam terapi itu ingin mengurangi gejala yang dirasakan oleh pasien ya, mempertahankan, mengembalikan maupun meningkatkan self esteem atau harga diri pasien tersebut, fungsi ego serta keterampilan adaptif. Nah, ini mengenai self esteem ya. Self esteem ini kita kenal merupakan perasaan subjektif di dalam diri pasien ini, merasa dirinya mampu, memiliki harapan, menghargai dirinya sendiri. Kemudian ada juga kita akan mengelola atau meningkatkan fungsi egonya ya. Fungsi ego ini ada beberapa, yaitu relasi dengan realita atau kenyataan, kemampuan berpikir, mekanisme pertahanan mental ya. Pastinya mungkin peserta yang hadir di sini sudah tidak asing ya, banyak pertahanan mental yang kita temui di pasien. Ada denial ya, ada yang proyeksi, ada lebih ke hipokondriasis dan sebagainya ya. Regulasi afek dan fungsi sintesis ya. Mungkin nanti sambil berjalan, kalau
ada hal-hal yang istilah yang mungkin dari teman-teman yang hadir di sini belum terlalu familiar, boleh dicatat lalu ditanyakan di kolom chat ya, boleh. Kemudian terakhir yang kita akan coba latih juga keterampilan adaptif. Tindakan terkait dengan keberfungsian seseorang secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, ciri dari psikoterapi suportif ini dia tidak mengubah kepribadian ya, cuma membantu pasien mengatasi gejala dan mencegah kekambuhan. Membantu pasien berdamai dengan masalah yang dihadapinya. Karena ada jenis psikoterapi yang tujuannya itu untuk restrukturisasi kepribadian ya, kita kenalnya itu psikoterapi dinamik. Nah, ini prinsip yang dilakukan di dalam psikoterapi suportif itu satu dengan gaya percakapan. Seperti kalau orang lain mengamati mungkin seperti mengobrol biasa ya, tapi ada hal khusus sebetulnya di dalam percakapan itu yang membuat psikoterapi ini terapeutik gitu. Jadi ada efek itu kan sendiri ya membuat pasien merasa lebih baik. Kemudian kita selalu ingat bahwa giliran pasien yang penting ya. Jadi jangan sampai terapis itu ingin demi egonya sendiri mungkin menceritakan pribadinya gitu ya. Padahal yang penting di sini adalah untuk kepentingan pasien. Terapis hanya merespon. Kemudian membangun dan mempertahankan aliansi terapeutik. Pastinya dalam setiap terapi yang penting adalah bagaimana trust atau rapport antara terapisnya dan klien ya. Ketika raportnya tidak terbangun, maka di dalam terapi itu mungkin kurang berhasil ya nanti untuk mencapai tujuan. Hubungan pasien dan terapis merupakan hubungan yang sesungguhnya, bukan transferensial. Maksudnya apa? Jadi ada kondisi di mana pasien itu saat berhadapan sama terapis, dia kembali mengingat pola-pola di masa lalu, dia berelasi sama orang-orang dalam kehidupannya di masa lalu ya, contohnya orang tuanya gitu. Kemudian dia melakukan atau istilahnya menganggap hubungan dengan terapis itu sama seperti dulu dengan orang tuanya. Itu yang dimaksud transference. Kemudian prinsipnya mempertahankan dan meningkatkan self esteem. Mekanisme pertahanan mental secara umum diperkuat. Jadi kalaupun dia di mekanisme mental ini dibahas, itu yang hanya jika akan menghambat aliansi terapeutik antara terapis dan klien. Dan terakhir, diperolehnya tilikan atau insight itu bukan merupakan tujuan utama ya, karena tujuan utamanya untuk mengurangi gejala ya, untuk supaya dia itu tidak makin berat gejalanya. Ini penggunaan pada pasien-pasien dengan fungsi kejiwaan yang kurang atau low function, misal pada psikotik yang pastinya reality testing ability sudah buruk ya, dan gangguan mental lain yang kronis, misalkan pasien kanker ya, pasien schizofren yang lain ya, pasien bipolar gitu ya. Pasien-pasien dengan fungsi kejiwaan yang baik namun sedang dalam krisis. Jadi kadang seseorang dalam keadaan krisis ya, dia itu membutuhkan terapi suportif ini ya, berkabung, risiko bunuh diri, mengalami kejadian traumatik. Dan pasien-pasien penyakit fisik yang berat maupun kronis ya, contohnya tadi kanker. Kebetulan waktu saya pendidikan ya di spesialis itu, saya tertarik membahas untuk tesis saya juga psikoterapi suportif pada pasien kanker ya. Manfaat yang kita harapkan dari psikoterapi suportif ini adalah membuat pasien merasa lebih baik tanpa diubah. Jadi nggak perlu mengenali gitu, oh pola yang salah di diri dia selama ini apa, insight-nya harus dibangun dulu, nggak perlu sampai seperti itu ya. Meningkatkan fungsi pasien tanpa adanya perubahan kepribadian, mempertahankan status quo tanpa adanya deteriorasi atau penurunan. Teknik yang dipakai seperti mengembangkan aliansi terapeutik, membangun self esteem, mengembangkan keterampilan adaptasi, meredakan dan mencegah kecemasan, dan memperluas pemahaman diri.
ya. Dalam setiap item ini beberapa teknik bisa kita lakukan ya. Untuk mengembangkan aliansi terapi, kita bisa menunjukkan ketertarikan, menunjukkan empati, pengertian, mendukung komentar ya, gaya percakapan yang mengalir, memperbaiki aliansi terapi yang kurang baik. Untuk membangun self-esteem, kita bisa memberikan pujian, penentraman, normalizing, universalizing, encouragement, dan exhortation. Untuk keterampilan adaptasi, kita bisa memberi nasihat, pengajaran, dan anticipatory guidance. Untuk meredakan dan mencegah kecemasan dengan gaya percakapan, menyampaikan agenda, verbal padding, menamai masalah, normalizing, reframing, rasionalisasi, dan memperluas pemahaman diri dengan teknik klarifikasi, konfrontasi, dan interpretasi. Nah, ini kita akan sedikit membahas satu persatu ya. Membangun aliansi terapeutik. Jadi hubungan antara pasien dan terapis itu merupakan kesepakatan antara terapis dan pasien untuk bekerja sama dalam tugas yang berkaitan dengan kesejahteraan pasien. Ya, pastinya para nakes yang menangani pasien-pasien dengan gangguan mental sudah meniatkan diri ya untuk berdedikasi untuk kebaikan pasien ya. Salah satu prediktor yang terkuat dalam keberhasilan psikoterapi melalui cara-cara terapis menunjukkan ketertarikan, empati, pengertian, dan memberikan komentar ya. Terapis menggunakan jenis pertanyaan yang terbuka atau open ended ya. Terkadang kalau kita memberikan pertanyaan itu bertubi-tubi dan sifatnya pertanyaan mungkin jawabnya ya tidak, nanti pasien itu akan merasa terapis tidak memahami dia gitu ya, dan terkadang terkesannya menjadi seperti interogasi seperti itu. Pertanyaan tertutup yang mendapatkan jawaban tidak ataupun ya itu ataupun pertanyaan yang tidak mencakup alternatif jawaban yang dimiliki pasien dapat menyiratkan terapis tidak memahami pasien ya. Contoh kita bisa ungkapkan kepada pasien, coba ceritakan apa yang mendorong Anda untuk berkonsultasi. Terapis mendiskusikan detail dari kehidupan sehari-hari pasien. Ya, bagaimana kita mengenal pasien dari A sampai Z. Jadi kita juga perlu menanyakan detail kehidupan sehari-harinya, bagaimana keterampilan adaptasinya. Berusaha mencari tahu pemahaman pasien tentang kondisinya dan bagaimana perasaannya. Ya, misalkan menurut dia kondisinya dia itu saya nggak sakit apa-apa gitu ya, atau ya terserah orang tua saya, dia nggak merasa butuh dengan pengobatan, itu kita perlu gali. Terapis perlu mengetahui orang-orang dalam kehidupan pasien dan bagaimana relasinya dengan mereka ya. Kita nggak hanya menanyakan si pasiennya saja, tapi juga bagaimana sih relasi dia sama orang terdekatnya ya, misalnya orang tua, pasangan, atau teman-teman, atau atasan seperti. Yang perlu kita ketahui sebagai terapis bahwa hal yang mempengaruhi mental seorang itu seringkali tidak disadari ya, unconscious ya kalau bahasa kerennya dari Freud. Pengalaman saat kecil dapat mempengaruhi kehidupan dewasa. Pastinya seseorang itu terbentuk kepribadiannya dari dia di rumah dengan orang tua ya, melalui berbagai pengalaman yang 0 sampai 17 tahun itu masih mewarnai dari orang tuanya ya. Gejala dan perilaku mempengaruhi fungsi sehari-hari seringkali tidak disadari dan bersifat kompleks. Nah, kita beralih ke membangun self-esteem ya. Ini contohnya bagaimana kita memberikan pujian. Contoh, pasien mengatakan minggu lalu saya minum obat tiap hari. Bisa kita respon hanya dengan bagus, bisa juga dengan oh bagus, itu memperkecil kemungkinan kekambuhan ya. Ini ada sedikit mengedukasinya. Yang ketiga, contohnya bagus, minggu lalu Anda mengatakan akan melakukan hal ini dan Anda benar-benar melakukannya. Bagaimana perasaan Anda? Ya, ini menguatkan disiplin sekaligus meminta umpan balik atau feedback. Yang teknik berikutnya penentraman ya, atau reassurance ya. Contoh, tiap saya pergi saya takut kehilangan kendali.
terapis pertama bisa merespon Anda tidak akan kehilangan kendali ya. Ini sifatnya otoritatif atau sebagai dari yang lebih kuasa ke pasien ya gitu. Atau bisa juga menurut saya Anda tidak akan kehilangan kendali karena Anda telah merasa takut sekian lama dan selama itu Anda berhasil mengendalikan diri. Ini berdasarkan riwayat pasien sebelumnya. Atau bisa juga orang dengan fobia sosial selalu takut akan kehilangan kendali, tapi sebenarnya itu bukan bagian dari gejalanya. Ya, kita punya berbagai alternatif untuk melakukan suatu teknik penentraman. Ini normalizing dan universalizing. Normalizing itu kita menganggap apa yang dirasakan pasien itu normal ya. Agak berbeda sedikit dengan universalizing itu secara general orang orang lain pun gitu ya di posisi seperti dia juga akan merasakan hal yang sama ya. Contoh, saat nenek saya meninggal saya tidak terlalu merasa sedih, sementara ibu sedih sekali, tapi saya tidak, saya jadi ngerasa bersalah. Nah, terapis merespon hal itu lazim terjadi kecuali bila memang hubungannya dekat dengan nenek. Seorang anak sering menganggap kematian nenek itu sebagai suatu kewajaran. Ya, normalizing disertai upaya membantu mengurangi perasaan bersalah. Encouragement atau dukungan ya. Contoh, pasien mengatakan saya tidak tahu mengapa saya harus menghabiskan waktu ikut terapi okupasional. Saya kan tidak akan menjadi pengecat pot. Menurut pasien. Terapis menjawab, terapi okupasional itu tidak dimaksudkan untuk melatih orang menjadi pengecapot. Tujuannya adalah memberi pengalaman, berlatih menyelesaikan tugas, berhadapan dengan detail dan struktur. Bagi sebagian orang ini kesempatan berhenti memikirkan masalahnya. Ya, jadi kita sebagai terapis membahas ini sebuah langkah-langkah, walaupun kecil tapi akan berarti untuk ke depan. Exhortation atau dorongan ya, contohnya saya sudah enak makan, bisa tidur, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa, kamar saya berantakan, mereka ingin saya melakukan kerja sosial. Nah, terapisnya merespon orang dengan depresi biasanya yakin bahwa usahanya tidak akan berhasil sehingga ia tidak mau mencoba. Jalan keluar satu-satunya setelah saat ini Anda sudah bisa makan dan tidur adalah dengan mulai melakukan sesuatu, pekerjaan apapun, bahkan yang di bawah level Anda bisa membantu mengubah persepsi Anda, membuat Anda merasa sudah bisa berfungsi ya, sense of mastery. Jadi, oh aku bisa. Baru kemudian Anda beralih mengerjakan hal yang lebih bermakna. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan adaptasi kita bisa menggunakan nasihatnya, sudah pasti ini nggak perlu diajari, kita sudah terbiasa dari orang tua kita dinasehati, makanya kita pun mungkin ketika berhadapan dengan pasien sudah barang tentu ada nasihat ya. Anda perlu olahraga teratur. Pasien menjawab untuk apa? Terapis menjawab semua orang perlu olahraga. Obesitas adalah masalah kesehatan serius ya. Ini secara logis aja. Tapi bisa juga sejumlah penelitian menunjukkan bahwa olahraga bisa mengurangi gejala depresi, juga dapat mengurangi jumlah obat yang dibutuhkan. Ini nasihatnya relevan dengan kondisi pasien. Kemudian kedua, pengajaran ya. Contoh, terapis mengatakan Anda cenderung menyimpan perasaan sampai menumpuk, kemudian meledak dan ngamuk. Kalau Anda menghadapi masalah sebelum memuncak, hal itu akan lebih baik. Jadi kita menyadarkan dia dengan kalau sesuatu dipendam terus-menerus, nanti lama-lama akan ada saatnya untuk meledak. Ya, lebih baik sebelum itu meledak coba diatasi. Kalaupun Anda benar, namun tidak ada orang yang suka diperintah ya. Contohnya ini mungkin pasien merasa selalu benar gitu memerintah orang lain. Jadi terapis mengatakan kalaupun Anda benar ya tidak ada yang suka diperintah. Ini anticipatory guidance. Contohnya terapis mengatakan apa yang akan Anda lakukan kalau hal itu terjadi. Pasien menjawab tempatnya dekat perpustakaan, mungkin saya bisa menunggu di sana.
ide bagus, apa yang Anda rencanakan? Oh, saya tidak kenal siapa-siapa. Itu tidak mudah ya untuk semua orang. Ini ada segi empatinya juga ya, tidak mudah ya untuk semua orang. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin saya bisa memperkenalkan diri kepada seseorang. Ya, Anda bisa minta kepala pusat rehabilitasi untuk memperkenalkan Anda kepada orang lain. Meredakan dan mencegah kecemasan dengan cara gaya percakapan ya. Jadi kalau sebetulnya si psikoterapi antara terapis kepada klien itu memerlukan modal kepribadian terapisnya juga nih. Jadi terapisnya yang banyak ngomong, apa terapisnya yang banyak yang pendiam gitu. Kadang jadi berpengaruh terhadap intervensi yang terapis lakukan ke pasien. Ya. Sebaiknya kalau kita sedang berusaha psikoterapi pasien menggunakan gaya percakapan, yaitu suatu pola percakapan sehari-hari yang bersifat dua arah ya, khususnya terapis bersikap sebagai holding environment. Jadi ini istilah kita tuh sebagai support ya, sebagai pokoknya menerima pasien tanpa judging ya, berusaha membuat dia tidak terpojok ya, berusaha membuat dia merasa oh tidak separah itu gitu ya, istilahnya lingkungan yang positif. Silakan Anda ceritakan apa yang membuat Anda khawatir. Ceritanya panjang dok, akan menyita banyak waktu. Silakan untuk bercerita, saya akan mendengarkan. Selain itu dengan menyampaikan agenda ya. Jadi sebelum misalkan kita melakukan intervensi, kita itu bikin pendahuluan dulu nih. Saya akan menanyakan pertanyaan untuk menguji ingatan dan konsentrasi. Atau minggu lalu Anda berkata hubungan Anda dengan anak perempuan Anda adalah hubungan Anda dengan anak perempuan Anda adalah sumber kecemasan. Adakah sesuatu yang baru? Atau apakah Anda berduka ketika ayah meninggal? Beberapa orang hanya menunjukkan sedikit respon dan itu tidak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak menunjukkan respon namun sebenarnya memendam dalam hati, itu bisa jadi masalah. Yang ketiga, verbal padding ya. Padding itu kayak bikin kata-kata tuh jadi empuk. Ini real, beberapa waktu yang lalu saya menghadapi pasien anak dengan masalah perilaku dan ADHD. Kemudian si orang tua dari pasien tersebut curhat gitu ya, komplain. Dok, masa sekolah bilang anak saya penyimpangan. Meskipun ya memang secara realita itu sebuah data objektif ya, ada penyimpangan, tapi kita sebagai terapis perlu sedikit memilih kosakata agar orang yang kita hadapi tidak langsung tertohok gitu. Mungkin kalau penyimpangan saya bilang mungkin kosakatanya mungkin ibu lebih enak kalau dibilang perilaku yang kurang tepat ibu ya gitu ya. Nah gitu dok. Nah itu salah satu hal-hal mungkin tanpa kita sadari ya, tapi jika kita tahu itu akan jauh lebih baik, lebih terapeutik ke pasien. Di sini contoh, apakah Anda merasakan rangsangan seksual ketika melihat seseorang disakiti oleh orang lain? Nah, ini terkesan mencolok ya. Nah, yang bisa kita ubah, mungkin pertanyaan ini terkesan tidak biasa ya. Namun ini relevan saat seseorang memiliki riwayat sering terlibat dalam kekerasan fisik seperti Anda. Apakah terkadang Anda merasakan rangsangan seksual berkaitan dengan gambaran penganiayaan? Ya, jadi agak muter-muter gitu ya. Atau bisa juga kita bilang, misalkan kalau kata-kata sulit kita ganti dengan oh tidak mudah ya gitu ya. Atau misalkan kata-kata oh sakit dok hati saya, Anda tidak nyaman. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian menamakan masalah atau naming ya. Jadi
ketika kita mengobservasi klien ya, tampaknya Anda merasa bersalah ya ketika Anda harus banyak minta tolong kepada pasangan. Oh, jadi tampaknya Anda mengalami kesulitan dalam menyampaikan perasaan Anda kepada orang tua. Ya, jadi kadang emosi pasien itu dia sendiri belum nyadar. Oh, saya tuh kesel gitu ya. Jadi itu perlu kita mention ke pasien. Reframing atau membingkai ulang ya, biasanya pasien itu cenderung melihat yang kurang, terus itu yang kayaknya nggak ada progres, nggak ada perubahan ya dari yang dia jalani gitu. Tapi mungkin kita bisa mereframing. Ini salah satu contoh. Semua berjalan lancar sampai saya sadar bahwa saya bicara dan terus bicara. Saya seringkali mengalami hal ini, rasanya seperti tidak punya kendali. Nah, dia tuh lagi fokus ke kesel, tidak punya kendali. Nah, terapisnya mengatakan kalau dulu Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan dan cukup lama tidak menyadarinya. Saat ini Anda sadar ketika hal itu terjadi dan itu sebuah kemajuan ya. Kemudian teknik rasionalisasi ya, contoh pasien mengatakan anak saya jarang datang, mereka selalu sibuk sendiri. Nah, terapis merespon, ya anak muda zaman sekarang memang sering kerja sampai larut malam hingga tidak sempat pulang ke rumah. Namun Anda berhasil mengurus semuanya tanpa bantuan anak-anak. Ini juga ada unsur price-nya ya, menguji nih Anda berhasil kok tanpa bantuan anak-anak gitu ya. Memperluas pemahaman diri nih. Kadang kita juga perlu sedikit membuka pikiran atau wawasan klien tentang dirinya sendiri ya. Ada hal-hal yang dia sendiri tidak menyadari dan kita yang perlu menangkap itu. Satu, klarifikasi. Jadi misal pasien bicara, saya tidak bisa mengerjakan apa-apa, saya harus menjual rumah, tapi harus ada yang dibutuhkan dulu dan saya tidak mengerjakannya. Mantan istri saya terus mendesak dengan perintah pengadilan tanpa tunjangan anak. Rasanya sih obat ada efeknya, tapi juga menumbuhkan kreativitas saya. Dia gelisah, saya bipolar. Apa pengadilan tidak memperhitungkan hal itu? Mobil saya juga sedang rusak ya. Jadi kita klarifikasi ke pasiennya. Tampaknya Anda ingin mengatakan bahwa Anda sedang kewalahan ya. Ini yang kedua, kok teknik konfrontasi ya. Saya tinggal sendiri di rumah besar. Kalau saya jual rumah itu, saya bisa cari rumah yang lebih kecil dan punya sedikit simpanan. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya depresi sekali ya. Kemudian terapis menjawab, tampaknya Anda menghindari hal yang bisa mengatasi semua masalah Anda. Di konfrontasi itu kayak ditantang, dihadapkan ke kenyataan. Interpretasi ya. Contoh, Anda tidak bilang Anda tidak setuju, namun Anda selalu membantah saran yang saya berikan. Dari yang Anda katakan tentang masalah Anda di kantor, ada kemungkinan Anda melakukan hal yang sama dengan orang lain. Ya, jadi kita seperti menembak gitu. Pasien mengaitkan antara sikap terhadap terapis dengan masalah yang dihadapi pasien. Ya, kadang pasien itu udah punya pola ketika dia sudah terbiasa melakukan itu ke sekitarnya. Pada saat setting di ruang terapi juga dia akan melakukan hal tersebut. Ini terakhir saya bahas neuroscience dan psikoterapi ya. Jadi ada istilah neuroplasticity. Jadi sebetulnya psikoterapi itu secara sains ya sudah dibuktikan nih bahwa ada teori neuroplasticity, otak manusia bukan organ kaku, dapat berubah sepanjang kehidupan ya, baik struktur maupun fungsi. Perubahan ini terjadi melalui pengalaman hidup yang dilalui ya, epigenetik. Kalau dulu saya belajar istilahnya hal-hal yang terjadi di kehidupan dia mempengaruhi ini ke otak ya. Self-directed neuroplasticity itu bila perhatian diarahkan dan dilatih dengan tujuan tertentu, maka dapat memicu perubahan-perubahan biologis ya pada otak. Nah, psikoterapi ini merupakan laboratorium untuk mengembangkan dan membentuk kembali serta memperkuat koneksi neural ya. Jadi ketika seseorang tuh sudah sekian sesi dengan terapisnya,
itu sebetulnya secara internal di dalam otak, dalam saraf-saraf dia sudah terbentuk koneksi neural yang baru. Terima kasih, itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Intan. Baik, terima kasih dokter atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Pembahasan mengenai pengenalan psikoterapi telah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Dokter Tati. Saya berikan 2 kesempatan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya boleh langsung menyalakan fitur raise hand di Zoom atau menulis pertanyaan di kolom chat. Silakan teman-teman. Baik dok, kalau mungkin saya mau tanya dulu ya dok ya. Mungkin untuk memancing para peserta untuk bertanya gitu. Iya, Pertanyaan, Mbak. iya dok, pertanyaan dari saya, dalam situasi atau kondisi apa psikoterapi suportif ini dianggap paling efektif dok? Oke, ya. Sebetulnya ya dalam hampir setiap kasus ya psikoterapi suportif itu boleh kita gunakan ya dalam setting terapi ya. Contohnya misalkan pasien-pasien yang sudah sedang paranoid nih, lagi curiga terhadap orang-orang di sekitar ya, itu kan kita nggak bisa melakukan langsung seperti oh bapak nggak benar itu waham bapak atau delusinya gitu, itu kan tidak ya. Jadi kita suportif aja, oh itu ya yang bapak rasakan, oh itu ya yang selama ini mengganggu ke diri bapak ya. Nah itu sebuah hal yang berarti untuk seorang pasien gitu. Oh, ada yang menerima ya dengan gejala seperti ini gitu. Biasanya kan kalau keluarga mereka langsung, oh kamu mau ngaco apa gitu ya, tidak mempercayai apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Gitu. Atau bisa dalam setting kita menghadapi pasien paliatif gitu atau terminal gitu, itu bisa juga kita lakukan. Baik dok, wah sepertinya udah ada yang ingin bertanya nih dok, dari psikolog Guntur Yudo. Silakan bapak, mungkin bisa menyalakan kameranya atau ya silakan perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan asal dari mana. Silakan bapak. Suaranya belum ada. Suaranya belum. Gentul, belum dibuka. Udah nyala? Ya, Oh iya iya. Mbak, aman. Iya betul ya. Iya iya. Halo. Sebetulnya saya tertarik dengan kata yang terakhir tadi. Nah, jadi kita kan sama-sama lapak kita ini kan dunia konseling, dunia konsultasi. Iya. Betul bahwa tidak sedikit mereka yang menjadi transferan, simpatik sama kita. Ya iyalah, kan kita juga tampilnya juga prima, bersih, cantik, ganteng ya. Saya katakan, ini betul tadi yang dikatakan, ini bolak-balik ke kita ini sembuh apa enggak ya? Sembuh apa enggak? Soalnya terus-terusan gitu. Aduh, saya bilang, ya mudah-mudahan dari generasi bunda ini bisa ngasih pencerahan buat saya, manakala seorang klien bolak-balik ke kita ya, yang bisa disampaikan pencerahannya. Matur monggo. Terima kasih pertanyaan dari Pak Gentur ya. Mungkin Pak Gentur lebih senior nih dari saya, tapi saya coba jawab ya Pak ya. Generasi tua. Tadi Mbak dokter ini, dokter Tati, dapat 3 itu pas saya kuliah itu. Wah, gitu. Pas banget ya Mbak. Sama saya kembali ke adik-adik kelas saya untuk apa? Pencerahan, refreshing, betul. Betul. Iya. Monggo silakan. Iya. Saya menyimak di sini ya. Baik Pak Gentur ya.
eh itu memang kasus yang pasti teman-teman juga pernah mengalami ya. Saya sendiri pun ada klien yang memang seperti itu tuh Pak. Sudah dijadwalkan 1 bulan untuk kontrolnya, tapi belum 1 bulan, dia baru 1 minggu. Kok daftar lagi? Baru 1 minggu lagi, kok datang lagi gitu. Nah, awal-awal sih juga mungkin ini hanya dia pengen tahu masalah obat gitu, tapi ternyata setelah kita mungkin merenung untuk mencerna, ini sebetulnya beberapa pasien itu mungkin mencari holding environment Pak. Jadi apa yang mau menerima dia gitu. Terkadang udah di rumah mungkin cuman dianggap lebay gitu. Atau misalkan di rumah sibuk masing-masing ya, pasangan sibuk, anak sibuk gitu ya. Dia butuh company ya, butuh seseorang ya Pak, yang terutama tidak menjudging ya, kemudian punya dapat, setelah ngobrol tuh dapat sebuah pencerahan gini, atau bisa lebih lega setelah ngobrol dengan terapisnya. Nah, itulah mungkin kebutuhan afeksi, kebutuhan quality time gitu Pak, mungkin yang mereka cari ke Itu terapis. yang kebutuhan afeksi. Nampaknya lagi di sana ya. Kebutuhan afeksi, betul. Betul. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Luar biasa. Sama-sama Pak Gentur. Terima kasih Pak Gentur atas pertanyaannya. Kemudian Dok, nih udah ada yang nanya nih Dok di kolom chat dari Dokter Mariati Herlina. Dok, apakah ada pengalaman psikoterapi dengan pasien disabilitas? Apakah ada ketentuan khusus? Mungkin silakan Dok dijawab. Ini senior saya juga nih Mbak Dede. Psikoterapi dengan pasien disabilitas. Disabilitasnya maksudnya fisik ya, mungkin ya, yang tunarungu atau bisu seperti itu, bukan? Boleh direspon di chat Mbak Dede. Ini maksudnya disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual. Oke. Iya. Ya, memang pernah juga. Jadi kita banyak juga kan ya pasien-pasien kontrol ke poli itu dengan intellectual disability ya Mbak ya. Dan itu kita juga perlu melakukan psikoterapi suportif. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya yang mungkin kita bisa itu bukan hal-hal yang rumit-rumit lah. Istilahnya dengan memancing dia untuk merespon, ya, menyapa saja sebetulnya membuat dia itu aku diperhatikan nih gitu ya. Kemudian kita mungkin memuji gitu ya, wah keren ya, udah bisa cuci piring ya, biasanya kan tiduran. Nah, itu udah kemajuan gitu ya. Itu hal-hal yang secara sehari-hari kita hal-hal sederhana, tapi untuk pasien-pasien intellectual disability itu sesuatu mungkin nggak dapet di rumahnya, atau orang tuanya nggak paham gitu ya. Mungkin bisa juga dengan pengajaran atau nasihat. Jadi kita memberikan coba ya nanti di rumah gambar gitu ya untuk mengisi waktu, atau misalkan ikut jalan kaki, olahraga gitu. Nah, itu juga sebuah psikoterapi suportif yang bisa kita terapkan di kasus pasien intellectual disability. Oke, itu paling ya Mbak. Ada komentar Mbak Dede? Terima kasih Dokter Ratih. Sukses Kalau ada Mbak. kesulitan, mungkin kalau yang ini ya tadi terkait dengan disabilitas fisik mungkin agak kesulitan juga ya. Nah, betul. Kemarin ada dengan kemarin pasien dengan dia tidak bisa mendengar, ada juga yang dia bisu, jadi agak sulit juga untuk merespon ataupun memahami respon dia terhadap psikoterapi yang kita alami, dan kita juga kadang nggak dapat feedbacknya kan, pasti yang dia inginkan gitu. Iya betul.
Betul, itu juga saya alami kendala kalau misal tunarungu gitu, terus tunawicara ya. Paling yang bisa kita coba itu dengan gestur ya, dengan bahasa tubuh gitu ya, menganggap dia ada, kita lambai tangan, halo gitu ya. Kita apa namanya? Isyaratkan tenang, tenang ya gitu ya, atau kita kasih jempol itu juga bisa sebuah hal yang bermakna buat mereka. Oke. Bagaimana? Ada masukan lagi? Oke, Terima kasih. sama-sama, Dokter Mariati. Oke dok, mungkin karena keterbatasan waktu kita ya, jadi terima kasih untuk para peserta yang telah bertanya pada sesi kali ini. Selanjutnya nih akan ada hadiah e-wallet sebesar 100.000 rupiah bagi peserta yang ikut berpartisipasi dalam kuis di sesi ini. Mungkin bisa operator untuk saya screen kuisnya. Baik para peserta, jadi nanti aturannya adalah nanti akan ada pertanyaan dan pilihan jawaban di layar Zoom, mungkin bisa dilihat ya. Terus para peserta silakan klik link yang ada di kolom komentar. Selanjutnya setelah diklik link, silakan masukkan nama dan password. Passwordnya 620 9434. 620 9434. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Jadi nanti setelah game dimulai, para peserta diminta untuk memilih jawaban dari pertanyaan yang ada di layar. Jadi tugasnya adalah memilih jawaban. Jadi nanti pertanyaannya akan ada muncul di layar Zoom dan pertanyaan dan jawabannya akan muncul di layar Zoom. Pemenang akan ditentukan dari peserta yang tercepat dan benar dalam memilih jawaban. Wah, seru banget nih kuisnya nih. Oke, mungkin mungkin ada yang mau join lagi atau sedang terkendala. Sembilan 9.50 kita mulai ya kuisnya. Untuk pinnya 620 9434. Enam dua puluh 9434. Nanti tugas dari peserta atau teman-teman sekalian adalah memilih jawaban dari pertanyaan dan pilihan jawaban yang ada di layar. Oke, mungkin Pertanyaannya di layar ya. ya nanti akan saya bacakan. Dijawabnya di Jawabnya jadi ngeklik jawaban pilihan jawaban di HP-nya maupun di ponsel lainnya, nanti pilihan jawabannya itu ada di layar juga. Jadi cuman ngeklik pilih jawaban di Zoom-nya ya. ya, ngekliknya nanti di layarnya, di Kahoot-nya. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan pilihan jawabannya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya.
Untuk soal pertama, bacalah pernyataan berikut dan pilih termasuk ke dalam teknik apa. P. Saya takut tidak bisa jadi diri sendiri setelah hamil dan punya anak. T. Itu hal yang sangat wajar dialami seseorang wanita yang pertama kali menjalani kehamilan. Pilihan jawabannya merah, warna merah itu adalah praise. Yang warna biru adalah nasihat, warna kuning adalah normalisasi, dan warna hijau adalah encouragement. Sudah 11 orang yang menjawab. Kita percepatan untuk menjawab. Waktunya masih 60 detik lagi. Saya ulang ya. Bacalah pernyataan berikut dan pilihlah termasuk dalam teknik apa. Pertanyaannya, P. Saya takut tidak bisa jadi diri sendiri setelah hamil dan punya anak. T. Itu hal yang wajar dialami oleh seorang wanita yang baru pertama kali menjalani kehamilan. Pilihan jawabannya yang warna merah adalah praise, yang warna biru adalah nasihat, warna kuning normalisasi, dan hijau encouragement. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Sebelas orang menjawab benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Papan skor, wah yang tertinggi adalah Ibu Farah dengan skor 910 untuk skor sementara. 948 untuk skor sementara. Oke, untuk selanjutnya. Next. Pertanyaan selanjutnya, bacalah pernyataan berikut dan pilihlah termasuk ke dalam teknik apa. T. Apa yang bisa Anda lakukan saat perasaan cemas itu datang? P. Saya biasanya mengalihkan dengan melihat HP. Pilihan jawaban yang merah, anticipatory guidance. Yang warna biru, universalisasi. Yang warna kuning adalah empati, dan yang warna hijau adalah normalisasi. Sudah 11 orang menjawab. Waktunya 20 detik lagi. Sudah ada 13 yang menjawab dengan tercepat. Nah, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa yang tercepat? 11 orang menjawab benar dan ada 2 yang menjawab salah. Oke, siapakah pemenang pada sesi ini? Untuk sementara kita lihat ada Pak Dimas dengan skor 1843.
Oke, next pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang terakhir. Bacalah pernyataan berikut dan pilihlah termasuk ke dalam teknik apa. P, ya sudah, akhirnya aku konsultasi ke sini. T, keputusan yang bijak sekali ya. Kamu sudah beranikan diri datang ke sini. Yang warna merah adalah normalisasi. Yang warna biru adalah prices. Yang warna kuning adalah reassurance. Yang warna hijau adalah empati. Sudah ada 11 jawaban tercepat. Oke, sudah ada 12 jawaban yang menjawab dengan cepat. Waktunya 3, 2, 1. Oke, 11 orang menjawab dengan benar. Next. Siapakah yang menang? Wow, beri tepuk tangan untuk Pak Dimas. Pak Dimas juara 3, kemudian yang juara 2 ada Anissa, dan juara 1 ada Ibu Farah dengan skor 2.796. Oke, untuk pemenang pertama Ibu Farah, silakan untuk menghubungi admin ya, kontak person yang ada di flyer atas nama Mbak Vini untuk mengambil hadiahnya.